Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain wa ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu pasal dari kitab Ta'lim Ta'lim, yaitu terkait wara dalam menuntut ilmu. Jadi wara itu adalah kita menjaga diri, ya, ataupun self protection, menjaga diri dari hal yang haram, baik dia dalam bentuk perbuatan ataupun ucapan dan lain sebagainya. Jadi kita dalam menuntut ilmu itu diharuskan untuk warai, ya, wara itu. Nah, jadi harus menjaga diri, tidak boleh sembarangan terus kita melakukan perbuatan, mengucapkan sesuatu, bergaul. Itu ada hal-hal yang perlu dipelihara supaya ketika belajar kita menjadi sukses begitu. Ilmu mudah kita pahami. Ini bagi penuntut ilmu, siapapun, ya, bahkan menuntut ilmu itu tidak hanya di lembaga pendidikan, ya. Semua kita dalam keseharian adalah menuntut ilmu, walaupun tidak di pesantren, mungkin ada ikut majelis taklim, kan, ataupun sekarang belajar secara daring online, ya. Seperti belajar melalui YouTube, misalkan mendengar penjelasan seperti ini juga belajar. Namun yang ingin saya sampaikan adalah bahwa selama kita statusnya sebagai pelajar, sebagai santri, sebagai penuntut ilmu, maka kita harus memiliki sifat wara'i, ya, sifat wara' dalam menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Rawa ba'dhum hadisan fi hadzal babi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra fi ta'allumihi abtalahu Allahu ta'ala bi ahadi salasati asya. Imma ayumi tahu fi syababihi au yuqi'ahu fi rasatihi au yabtaliyahu bi khidmati sultan. Nah, ini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait pentingnya sifat wara. Beliau berkata, beliau bersabda, siapa saja, ya, yang tidak wara, artinya tidak menjaga diri ketika menuntut ilmu, maka orang tersebut akan ditimpakan musibah oleh Allah Ta'ala 3 hal. Ada 3 hal yang akan diberikan dalam bentuk musibah, dalam bentuk musibah yang akan diberikan kepada orang yang tidak wara ketika menuntut ilmu. Yang pertama, imma ayyumitahu fi syababihi, orang tersebut akan dicabut nyawanya ketika umur masih muda. Itu yang pertama. Yang kedua, au yuqi'ahu fi rasatihi, orang tersebut akan berdomisili ataupun ditempatkan, yaitu di tempat orang-orang yang bodoh, sehingga dia akan merasa hina di tempat tersebut, karena orang bodoh nanti dia tidak akan bisa menghargai orang alim. Kemudian yabtaliyahu bi khidmati sultan, ataupun yang ketiga, dia akan menjadi pelayan sultan. Padahal dia orang berilmu, tetapi dia menjadi pelayan sultan. Padahal seharusnya sultan yang akan datang kepadanya untuk berkonsultasi. Tetapi karena dia tidak wara ketika menuntut ilmu, maka dia akan menjadi pelayan sultan nanti. Ini hadis Nabi, ini harus betul-betul kita ingat oleh kita bersama sebagai penuntut ilmu. Kemudian famahma kana talibul ilmi aura'a kana ilmuhu anfa'a wa ta'allumu lahu
aisara wa fa'iduhu aksara. Nah, jika seseorang penuntut ilmu dia war'a ketika menuntut ilmu, ya, ketika menuntut maka ilmu dia akan bermanfaat. Ilmunya bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Ya. Kemudian belajarnya juga menjadi mudah. Ketika dia belajar itu akan mudah, artinya dia mudah saja untuk memahami ilmu. Kemudian wafa'iduhu aksar. Kemudian faedah dari ilmunya itu juga akan banyak. Banyak orang nanti yang akan mencari faedah, menanyakan, berkonsultasi kepadanya. Kemudian juga belajar kepada orang tersebut. Nah, itu intinya berarti kalau kita ingin supaya nanti ilmu kita bermanfaat, bisa diambil faedah oleh orang lain, maka ketika menuntut ilmu itu kita harus wara. Kemudian apa yang perlu kita jaga? Ini akan dijelaskan apa saja yang perlu kita jaga ketika menuntut ilmu. Nah, coba diperhatikan. Wa minal wara'i ayataharraza anis syaba'i wa kasratin naumi wa kasratil kalami bima la yanfa. Nah, jadi sebahagian daripada sifat wara yaitu seseorang menjaga diri ataupun menghindari dari kekenyangan. Jadi kalau makan itu jangan sampai kenyang, jangan jangan sampai kenyang makan. Nah, karena salah satu kefiat ataupun cara makan Rasulullah adalah makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, kita juga begitu. Jadi jangan sampai kenyang. Nah, dia menghindari kenyang. Kemudian wakasratin naumi, dan juga kita jangan banyak tidur, jangan lebih banyak tidur daripada belajar, harus lebih banyak belajar daripada tidur, itu baru betul. Kemudian wakasratil kalami, fima la yanfa. Kemudian juga menghindari berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi kalau berbicaralah tentang ilmu, tentang faedah, tentang hikmah. Nah, begitu. Kalau sesuatu yang sifatnya tidak bermanfaat maka hindari saja. Ya, tidak perlu itu. Nah, kemudian wa ayat haraza an akli ta'amis suki in amkana. Lianna ta'amas suki aqrabu ilan najasati wal khabasati. Wa abadu an zikrillahi wa aqrabu ilal ghaflati. Wali anna absaral fuqara'i taqa'u alaihi walayat diruna ala syira'i minhu fata'azzuna bidzalika fatadhaba barakatuh. Kemudian juga dia seorang penuntut ilmu juga menghindari daripada makanan yang dijual di pasar. Makanan apa ini ta'amisuk, yaitu makanan yang dijual di pasar itu dihindari bila memungkinkan. Bila memungkinkan itu kita hindari. Kenapa kita tidak boleh makan makanan yang dijual di pasar itu? Karena makanan yang dijual di pasar, makanan pasar itu akrabu ilan najasati, dia lebih dekat kepada najis, ya, tidak bersih. Wal khabasati, tidak bersih, artinya ketika prosesnya tidak suci, kemudian juga kotor. Itu biasanya begitu. Itu bisa diperiksa di cuma 1-2 mungkin yang ada warung ataupun ini yang betul-betul bersih. Tapi pada umumnya makanan pasar itu tidak bagus. Tidak diproses secara syar'i, ya. Kemudian juga kotor. Kemudian wa abadu an zikrillahi. Jadi makanan pasar ini dapat menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan yang tidak baik bila kita makan, ya, itu akan berefek terhadap diri kita, ya. Makanan yang kotor itu akan mengotori tubuh kita. Maka kita nanti akan jauh dari mengingat Allah taala. Kemudian dan lebih dekat kepada kelalaian. Hidup kita menjadi lalai,
banyak menghayal, apalagi banyak menghayal, banyak memikirkan yang tidak baik, begitu. Karena tadi inputnya, masukannya itu tidak baik, makanan tidak baik, maka nanti sifat yang muncul dari kita juga tidak baik. Kemudian alasan yang lainnya di samping kotor dan najis tadi, karena makanan pasar itu sudah dilihat oleh orang fakir yang mereka menginginkan makanan tersebut. Orang fakir ataupun orang miskin melihat makanan di pasar, mereka menginginkannya, tetapi mereka tidak sanggup untuk membelinya. Jadi fa'ata'azzau bidzalika, maka mereka merasa sedih karena itu, karena orang fakir merasa sedih, maka hilanglah barakah dari makanan tersebut. Makanya itulah alasan kenapa makanan yang di pasar ini itu lebih baik dihindari, Kemudian wahukia anal imam Syekh al-Jalil Muhammad bin Fadli kana fi hadi ta'alumihi la yakulu min ta'amis suqi wa kana abuhu yaskunu firustaqi wa yuhayyu ta'amahu wa yadkhulu ilaihi yaumal jumu'ati fara'a fi baiti ibnihi khubza suqi yauman falam yukallimhu saqitan ala ibnihi fa'tazara ibnuhu faqala mastaraituhu ana walam arda bihi walakin ahdarahu syariki faqala abuhu law kunta tahdatu wa tatawarra'u am misli lam yajtari'u syarikuka bizalika. Jadi ini ada sebuah hikayah, sebuah cerita. Nah, ini sebuah cerita, yaitu Imam Syekh Jalil Muhammad bin Fadl, beliau ketika menuntut ilmu, jadi tidak pernah memakan makanan yang dijual di pasar. Kemudian apa juga yang beliau makan? Jadi rupanya di sini beliau makan makanan yang dibawa oleh bapaknya. Bapaknya ini tinggal di pedalaman di sebuah desa. Jadi bapaknya mempersiapkan makanan setiap hari, bukan setiap hari, maksudnya mempersiapkan makanan. Kemudian bapaknya mengantar kepada anaknya pada hari Jumat. Diantar pada hari Jumat. Kemudian fara'a fi baiti ibnihi khubza suki, maka beliau ketika datang pada hari Jumat tersebut kebetulan melihat sebuah roti yang biasa dijual di pasar itu di kamar anaknya. Maka ketika itu bapak dari Syekh Muhammad ini marah. Beliau marah, kemudian tidak berbicara dengan anaknya. Maka ketika itu anaknya menyampaikan begini, memohon maaf, wahai bapakku, saya tidak membelinya dan juga saya tidak memakannya. Tetapi roti ini dibawa oleh kawan saya, dibawa oleh kawan saya. Begitu jawaban dari anaknya. Namun apa yang dijawab oleh bapak dari Syekh Muhammad ini? Begini, kalau kamu orang yang mau menjaga diri, kemudian kamu juga wara, maka kawan kamu tidak akan berani membawa makanan tersebut, membawa roti tersebut. Ini berarti kamu selama ini tidak menjaga diri. Maka ada orang yang berani membawa makanan dari pasar untukmu. Makanya sampai begitu yang ingin kita sampaikan, sampai begitu Syekh Muhammad ini menjaga diri dari memakan makanan yang ataupun roti, makanan dijual di pasar. Bapaknya juga sangat mendukung dengan senantiasa mempersiapkan
makanan di rumah kemudian diantar setiap hari Jumat, di seminggu sekali diantar ke pesantren itu. Wa kadza kanu yatawarrauna falidzalika uqifu lil ilmi wan nasri hatta baqiya ismuhu ila yaumil qiyamati. Nah, begitulah ulama terdahulu memelihara diri ketika menuntut ilmu, ya, sehingga ilmu mereka itu tetap, ya, tetap ada, kemudian juga terus disebarkan oleh murid-murid mereka, dan nama mereka itu kekal hingga hari kiamat. Nah, itu bisa kita lihat seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, kan? Kemudian Imam Ar-Rafi, An-Nawawi, Asyuti dan lain sebagainya. Banyak ulama-ulama terdahulu yang nama mereka itu masih harum sampai sekarang, sering disebutkan oleh masyarakat sampai sekarang. Itu kemudian ilmu mereka juga senantiasa dipelajari. Nah, itu karena mereka adalah orang-orang yang wirai ataupun ya yang wirai, yang menjaga diri ketika menuntut ilmu pengetahuan dulu, ya. Kemudian wasa faqihun min suhadil fuqaha talibil ilmi alaika an tataharraza anil ghibati wa anil mujalasatil miksari wa qala inna ma yuksirul kalama yasraku umuraka wa yudayyu auqataka. Kemudian ini ada wasiat, ya, wasiat dari seorang faqih yang zuhud bagi penuntut ilmu. Jadi beliau mengatakan penuntut ilmu ini harus menjaga diri daripada riba. Riba memfitnah orang, itu mengatakan pada orang lain yang tidak benar, itu tidak boleh. Kemudian juga duduk bersama orang yang banyak ngomong. Duduk dengan seorang yang banyak bicara, ya, bicara yang tidak penting itu dihindari. Kenapa? Karena orang yang banyak berbicara itu dia mencuri umur kita, mencuri umur kita, dan juga membinasakan waktu kita. Memang betul orang yang banyak ngomong, yang diomongin pun dibicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, pasti itu adalah umur kita rugi, waktu kita rugi. Kemudian wa minal wara'i ayatan jannaba min ahlil fasadi wal ma'asi wat ta'tili wa yujawi rasulaha fa innal mujawarata muhasiratun la mahalata. Kemudian yang harus dihindari lagi oleh penuntut ilmu adalah berkawan dengan ahli fasad, penjahat, ya, orang biasa melakukan kejahatan, wal ma'asi, kemudian juga orang yang bermaksiat, wat ta'tili, dan juga orang yang malas. Nah, ini jangan berkawan dengan orang tersebut. Itu akan mempengaruhi kita, ya. Kita berkawan dengan orang malas, kita juga malas. Kalau kita berkawan dengan orang maksiat, kita juga akan terjerumus kepada maksiat. Wajawira sulaha, maka yang kita yang kita jadikan sebagai teman itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Kenapa? Karena berkawan itu dia akan membawa bekas ataupun mempengaruhi lah. Itu tidak mustahil itu. Kalau kita berkawan dengan orang yang baik, maka kita akan menjadi baik. Sebaliknya kalau kita berkawan dengan orang tidak baik, orang malas, orang banyak bicara, maka itu juga akan mempengaruhi kita, akan kita seperti itu. Itu kan ada juga seperti sebuah ungkapan, ya, bahwa kalau kita berteman dengan penjual wewangian, minyak wangi, maka kita akan wangi. Kalau kita berteman dengan tukang pandai besi lah, ya, pandai besi, maka itu akan terpercik api kepada kita, maka akan membakar kita. Nah, begitu. Jadi demikian sedikit ulasan tentang keharusan bersifat warahi bagi penuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.